Natal telah tiba. Kesukaan besar telah tersedia untuk manusia. Bersukacitalah, sebab keselamatanmu telah nyata. Seorang putra telah lahir bagi kita. Dialah jalan damai bagi dunia. Sambutlah dia dengan pujian yang menggema. Biarlah sukacita surga dapat kami rasakan saat ini, seiring gita Natal yang menggema. Karena cintanya, Kristus telah sedang dan akan hadir bagi dunia ini. Marilah kita menyambut cintanya dengan sambil berdiri menyembah Kristus. Yesus Kristus adalah terang dunia. Dialah terang yang tak dapat dipadamkan oleh kegelapan dunia. Kristus Tuhan, terangi kami agar jadi umat kudus yang berjalan di kebenaran dan terangi dunia. Kristus datang, sinarilah dunia gelap ini. Kristus
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu datang bagi saudara dan selalu menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Terlalu lama rintih duka mengejar bayang. Sisa-sisa penasaran peninggalan Firdaus yang hilang. Sampai terjadinya peristiwa malam bercadar terang. Waktu rahim darah berbunga tanpa sentuhan lelaki. Waktu perawan melahirkan dalam kesucian. Sorga menjenguk dari atas, bumi menengadah dari bawah. Sorga pun turun merangkul bumi, berciuman dalam perdamaian. Sebuah kemesraan dalam ketulusan, sebuah ketulusan dalam kesetiaan. Malam ini, malam suci. Dari derita mengandung sampai luka melahirkan. Malam ini menemukan suka dalam ucap lirih kita hati. Selamat datang, Tuhanku sayang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Saudaraku, marilah kita masuk dalam keheningan dan bertanya pada diri kita, sungguhkah Yesus telah lahir dalam hidup kita? Mari kita mengambil saat hening.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah lahir bagi kami. Namun seringkali Tuhan kami menyadari bahwa di tengah-tengah situasi hidup kami saat ini, kami merasa takut, kami terpuruk, kami menyimpan kebencian dan amarah serta dendam di hati kami. Bahkan Tuhan Yesus, di masa pandemi ini tak jarang kami kecewa terhadap hidup ini. Ampunilah ketika kami menutup telinga atas jeritan mereka yang terluka dan berduka. Ampunilah kami ketika kami menutup mata atas mereka yang ada dalam pergumulan. Ampunilah kami ketika kami menutup mulut dan tidak berbuat apa-apa atas mereka yang menderita. Ya Tuhan, kiranya rahmat-Mu membuka hati kami untuk menyatakan kasih. Kiranya pemulihan-Mu hadir dalam hati kami, dan jadikanlah kami pembawa cinta dan damai-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Kristus, Sang Pemulih, kami memohon. Amin. Saudaraku, anugerah pemulihan terjadi oleh karena cinta Sang Bayi Natal, Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Dalam kerapuhannya sebagai bayi mungil, kuasanya nyata, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan menurut Injil Yohanes 3 ayat 16 dan Injil Matius 1 ayat 22b hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Hiduplah dalam damai dan pemulihan. Kami menghidupi damai dan pemulihan Tuhan. Damai Natal memulihkan saudara semua. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di hari ketika kami memperingati kelahiran Kristus ke dunia ini, kami sungguh-sungguh merindukan berita sukacita yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa, melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Oleh karena itu kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami, menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Hati kami terbuka bagi sabdanya. Firman Tuhan berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah sukacita di Natal kali ini? Kiranya sukacita Natal itu tetap ada, meskipun tidak dapat dipungkiri sebagian besar kita pasti merasakan ada yang berbeda pada Natal kali ini. Kita merindukan ibadah dan perayaan Natal yang biasanya kita lakukan dari tahun ke tahun, namun kali ini kita merayakan Natal di dalam keprihatinan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat gambaran asli peristiwa Natal pertama, rasanya tidak semudah itu bagi mereka untuk menyadari bahwa berita Natal adalah kabar kesukaan yang besar, kabar sukacita. Kita bisa melihat dalam kisah seputar kelahiran Yesus, bagaimana Yusuf dan Maria menanggapi Natal atau kelahiran Yesus ini. Bagi Yusuf, Natal itu adalah bencana. Bisa jadi dia berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kelahiran Yesus Kristus, kalau seperti yang kita tahu bahwa pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, tentu ini sebuah situasi yang tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat pada masa itu. Lalu apa Natal bagi para Majus? Terbayangkankah oleh kita ketika mereka berjalan mendekati sebuah kandang lalu mereka bingung. Lah kok kandang bau sih? Katanya ini calon raja besar. Kenapa dia lahir hanya di sebuah kandang? Takut, bingung, yang tentu saja tidak pernah membuat mereka gagal dalam menemukan berita kesukaan yang besar itu. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, kita bertemu dengan sekelompok gembala yang sangat terkejut dan ketakutan ketika tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan tentu saja mereka sangat ketakutan. Wajar mereka terkejut. Wajar ketika mereka merasa takut. Sebab dalam pikiran mereka, para gembala itu, ini berita sukacita besar. Lah kok malah disampaikan hanya kepada kami sih? Memang kami ini siapa? Kami ini hanya sekelompok gembala. Saudaraku, pada zaman itu, pekerjaan sebagai gembala jelas termasuk dalam pekerjaan bagi lapisan masyarakat bawah. Ini pekerjaan yang dianggap paling rendah. Bahkan domba-domba yang mereka jaga juga bukan milik mereka. Mereka ini hanya buruh yang dipakai, yang dibayar untuk menjaga kawanan domba tuannya. Dan bukan hanya itu saja. Gembala adalah orang yang dianggap paling hina, terutama oleh kalangan Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Kenapa? Karena seorang gembala menurut mereka pastilah orang-orang yang tidak mampu mentaati perintah hukum Taurat. Misalnya saja hukum yang mengatur tentang pembasuhan tangan. Membasuh tangan sebelum makan itu ternyata menurut pemahaman orang-orang Yahudi
lebih dari sekedar supaya tangan kita itu bebas dari kuman. Tetapi ini sebuah simbol kesucian, ketahiran. Bisa dibayangkan bagaimana para gembala bisa melakukan hal itu. Lawang cari air untuk domba-dombanya saja susah kok. Masa ketemu air kita pakai untuk cuci tangan? Jadi mungkin mereka kalau mau makan langsung aja makan gitu ya. Seperti yang biasa kita lakukan sebelum pandemi ini gitu ya. Tapi setelah pandemi mungkin kita mau ngapain aja selalu cuci tangan. Beda ceritanya. Nah, belum lagi larangan untuk tidak boleh kerja di hari Sabat. Kebayang gak sih Bapak Ibu? Kalau gembala-gembala ini tidak boleh bekerja di hari Sabat, lah domba-dombanya gimana dong? Kalau mereka libur, gembalanya libur, lah siapa yang mau kasih makan domba-dombanya? Ya. Jadi karena hal-hal itulah yang membuat mereka merasa bahwa diri mereka itu bukan siapa-siapa. Diri mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang hina. Itulah yang membuat mereka merasa ketakutan karena mereka melihat bahwa di mata orang pada zaman itu gembala bukanlah siapa-siapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini adalah hari Natal. Mari kita bertanya dalam hati kita sendiri. Masih adakah ketakutan? Masih adakah keraguan? Masih adakah kebingungan? Atau bahkan masih adakah perasaan yang merasa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan? Saudaraku, tidak bisa dipungkiri. Semua perasaan seperti itu tentu saja bisa berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita. Kita takut menghadapi masa depan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Kita takut menghadapi gunjingan orang seperti Maria. Kita bingung melihat jalan yang dipilih Tuhan seperti para Majus. Kita merasa tidak layak seperti para gembala. Dan semua itu bisa ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Saudaraku, tahun 2020 dapat dikatakan sebagai tahun yang bersejarah. Bukan hanya di negara Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh penjuru dunia. Virus corona telah menguasai dunia dan mengacaukan kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, dari segi dunia usaha, transportasi, kesehatan, pendidikan, bahkan keagamaan dengan peribadahan-peribadahannya. Tetapi waktu terus berjalan. Semua orang menantikan kabar baik tentang berakhirnya masa pandemi COVID-19 ini. Sudah 10 bulan kita menunggu kabar baik itu. Sebab bukan hanya kebosanan berdiam diri di rumah yang menjadi alasan, tapi tidak sedikit orang juga kehilangan pekerjaan mereka. Mereka tidak bisa menjalankan usahanya dengan baik. Bahkan mereka terserang penyakit lain yang ditimbulkan karena situasi yang membuat mereka stres, depresi. Semua orang sedang menunggu adanya kabar baik bahwa situasi sudah aman dan kembali normal. Saya membayangkan seruan malaikat kepada para gembala juga menjadi kabar sukacita bagi kita semua.
ketika kita bersama-sama menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Semua orang menantikan pembawa berita damai, pembawa kabar baik dan berita selamat. Jangan sampai pergumulan dan penderitaan menghancurkan iman percaya kita pada keselamatan yang telah kita peroleh melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di saat kita mulai kehilangan rasa damai sejahtera di dalam hati kita, maka kita perlu bertanya kembali, apa artinya Natal? Natal tidak akan berarti apa-apa bagi para gembala yang hanya hidup dalam ketakutan. Apabila mereka tetap takut dan tidak melangkahkan kaki mereka untuk menjumpai kabar sukacita itu. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, kita tahu saudara-saudara bahwa gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang sudah diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu para gembala ini pun cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Damai sejahtera itu selalu hadir ketika ada keberanian dalam diri kita untuk melawan rasa takut dan rasa khawatir dan mempercayai bahwa kabar sukacita itu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah seperti para gembala yang berani melangkahkan kaki menjumpai Sang Kristus yang lahir itu. Temukan damai sejahtera yang telah datang untuk kita sekarang ini. Jadilah seperti para malaikat yang terus menyuarakan berita damai sejahtera kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin mereka saat ini tidak jauh dari kehidupan Bapak dan Ibu serta saudara semua. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang malaikat Tuhan lakukan. Diutus oleh Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang telah datang di dalam diri Kristus, Putra Natal. Selamat Natal. Selamat menjadi pembawa kabar baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang akan kita ungkapkan secara berbalasan demikian. Apakah yang kau percaya tentang Allah Bapa? Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apakah yang kau percaya tentang Yesus Kristus?
Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Apakah yang kau percaya tentang Roh Kudus? Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan, yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kami juga mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Marilah kita mengucap syukur melalui amplop persembahan yang dapat saudara berikan pada kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja. Atau saudara dapat mengirimkan dan mentransfer persembahan saudara melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Selamat memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Syukur
Marilah kita menghaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Melalui Yesus anak Allah, Engkau mengambil rupa manusia dan diam di antara kami umat-Mu. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah firman yang telah menjadi daging dalam diri seorang manusia, lalu hadir dalam kehidupan kami. Atas anugerah dan keselamatan-Mu ya Bapa, kami memuliakan nama-Mu. Syukur sebab di tengah dunia gelap ini, kami dapat selalu melihat cahaya terang kasih-Mu, sehingga kami terus mendapat pengharapan baru. Dengan kasih-Mu, biarlah kami menjadi saluran berkat, dan seterusnya kami dapat memberitakan damai kasih-Mu yang berasal daripada-Mu. Terimalah sembah dan doa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Yesus Kristus telah hadir dalam kehidupan kita. Dia telah menjadi kabar baik bagi dunia ini. Dia memulihkan hidup melalui kehadirannya. Ia pun ingin engkau hadir, memulihkan sesamamu. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah dunia ini. Nyatakanlah keselamatan Tuhan melalui perkataan dan perbuatanmu. Saudaraku, Natal mengingatkan kita akan kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Natal ada di hatiku. Natal kurayakan di sepanjang hidupku. Merayakan Natal berarti menyambut Yesus, sang terang abadi. Kami ingin memberi diri diterangi oleh Yesus dan menyambut hidup yang kekal. Nyatakanlah kasih-Nya di dalam kehidupan saudara sekalian. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Tuhan dan firman-Nya senantiasa mengisi palungan hati kita. Kiranya Allah Bapa senantiasa memampukan saudara untuk merasakan damai Natal. Kiranya karya Yesus Kristus memampukan saudara bersaksi tentang dirinya. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberikan semangat yang berkobar-kobar. Amin.
Semoga musim perayaan Natal Semoga Natal kali ini menjadi berkat dalam hidup saudara. Rayakan Natal dengan penuh rasa syukur. Semoga Natal kali ini tetap membawa damai sejahtera. Semoga cinta dan kehangatan datang pada Natal kali ini. Semoga damai Natal mengisi rumahmu. Semoga Tuhan memberkati karyamu dan kiranya karunia, cinta, anugerah, kedamaian, dan kebahagiaan menjadi milikmu di Natal kali ini. Selamat Natal. Damai Kristus hadir melingkupi kita.